Oke, baik. Selamat pagi, mahasiswa semuanya. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengakses sumber ya, atau sumber pustaka atau rujukan ya, yang bisa digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ya. Jadi karya tulis ilmiah itu bisa berupa skripsi, bisa berupa tugas misalnya, kemudian tugas ilmiah maksud saya ya, tugas dari dosen, apakah itu tugas mata kuliah, tugas individu, tugas kelompok, dan sebagainya. Ya. Nanti adik-adik kalau misalnya ke S2 untuk penulisan tesis, kemudian S3 untuk penulisan disertasi. Ya. Jadi karena sangat penting ini, maka tolong diperhatikan dengan baik, karena saya akan coba menyampaikan beberapa link ya di internet, apakah itu Google Book, kemudian Scholar ya, Google Scholar, kemudian website yang bisa diakses ya, terutama website yang resmi ya, yang bisa kita ambil datanya dan datanya memang betul-betul valid ya, misalnya dari WHO atau institusi lain seperti CDC, kemudian Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan seterusnya ya. Nah kemudian nanti terakhir kita akan coba belajar bagaimana mengakses jurnal, kemudian mendapatkan free full text-nya, kemudian kita linkkan dengan PDF ya. Kemudian nanti kita masuk ke Word ya. Baik, saya langsung saja ya buka. Yang pertama kita ulangi lagi ya, seperti kemarin, yaitu tentang Google Book, bagaimana mendapatkan sumber rujukan berupa buku yang kita bisa akses dari Google Book ya. Salah satunya dari Google Book. Oke, kita buka Google Book. Oke, apakah kelihatan Google Book-nya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, baik. Kalau begitu misalnya ya di Google Book kita mau anggap saja tesis adik-adik ini tentang hipertensi misalnya ya. Jadi kita bisa dapatkan sumbernya dari Google Book ya. Misalnya kita ketik saja hypertension ya. Hypertension, kemudian di enter ya. Oke, ada banyak hypertension ya. Buku-buku yang membahas tentang hipertensi ya. Nah, ini bisa kita ambil ya. Misalnya kita ambil hypertension ini ya. Oke, diklik saja. Oke. Nah, ini bukunya ya. Bukunya kebetulan dari Oxford ya. Nah, ini dia bukunya. Kemudian kita bisa lihat daftar isinya ya. Yang mana mau kita ambil ya. Oke. Nah, ini di chapter satunya ya, bab satunya. Misalnya dia membahas tentang basic hemodynamic concept ya, tentang hypertension ya. Yang terkait dengan hypertension. Jadi kita bisa ambil di sini. Misalnya ini ya, essential hypertension is characterized ya. Dan seterusnya ya. Ini misalnya kita ambil ya. Jadi kalau adik-adik mau ngambil ini, kita bisa screenshot ini ya. Screenshot ini. Kemudian kita beralih ke Word ya. Jadi kita buka Word ya. Misalnya adik-adik membuat skripsi di bab 1 ya. Oke, tolong diperhatikan semuanya ya.
Oke, misalnya ini Word-nya, oke. Kemudian adik-adik setting di sini ya. Kita pakai Times New Roman 14 untuk judul bab ya. Misalnya bab 1 ya. Bab 1 ini tentang pendahuluan ya. Kemudian setelah ini kita pakai 12 font size-nya ya. Kemudian misalnya macam-macam. Misalnya kita mulai dari A besar ya, misalnya ya. Tergantung dari panduan masing-masing kampus ya. Tiap kampus bisa saja berbeda-beda ya. Misalnya kita A-nya kita mulai dengan latar belakang ya. Kemudian B-nya rumusan masalah dan seterusnya ya. Oke, kita mulai di latar belakang misalnya. Nah, di latar belakang misalnya ini tentang hipertensi ya. Maka sumber tadi misalnya mau kita pakai ya kita tadi kan screenshot ya. Jadi kita taruh saja di sini ya. Taruh di sini. Oke. Dia akan kelihatan seperti ini ya. Silahkan ini di crop ya. Sehingga dia lebih lebih fokus yang mana yang mau kita ambil misalnya dari sini ya. Oke. Nah, kemudian silahkan dari sini adik-adik ketik ya. Misalnya ya. Dari sini hipertensi esensial ya adalah misalnya ya hipertensi yang terjadi dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini sumbernya ya. Nah, ini kita Google Book-nya yang tadi ya. Ini kita linkkan ke EndNote supaya masuk ke EndNote ya. Jadi kita siapkan dulu EndNote-nya. Oke, baik. Ini misalnya. Apakah bisa diikuti semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, baik. Oke, misalnya kita mau taruh di sini nanti ya. EndNote-nya sudah dibuka. Kemudian kita klik ya about this book di Google Book ya. About this book. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah, maka akan kelihatan EndNote ya. Klik EndNote-nya. Oke, kemudian klik ini. Nah, dia sudah masuk di sini ya. Sudah masuk di sini. Kemudian kita klik ya, tandai dia sampai warna biru seperti ini. Kemudian kita balik ke Word ya. Misalnya kita taruh di sini sebagai sumber ya. Misalnya ya. Kemudian kita klik EndNote. Kemudian insert citation, insert selected citation ya. Oke, maka dia sudah masuk seperti ini. Misalnya kita pakai daftar pustakanya, penulisan ke pustakanya menggunakan APA style ya. American Psychological Association ya, misalnya kita pakai ini ya. Maka dia muncul seperti ini. Dan dia akan otomatis muncul di daftar pustaka ya. Misalnya kita ketik di sini daftar pustaka ya. Jadi dia sudah ada ya. Oke, sudah satu sumber masuk ya. Kemudian kalau sudah ini bisa di-delete ya. Yang di screenshot tadi ya. Kita delete. Kemudian titik di sini. Selanjutnya misalnya hipertensi juga didefinisikan misalnya ya. Definisikan sebagai apa misalnya ya. Kemudian kita cari sumber lagi ya. Misalnya hypertension definition ya. Bentar. Misalnya ini ya. Oke, kita coba buka ini.
Oke, jadi di sini sudah ada definisi dari hipertensi ya. Nah, ini misalnya ya. Jadi sudah bisa kita temukan definisi tentang hipertensi pada buku ini ya. Dan ini juga bisa kita bawa ke sama seperti tadi, bawa ke EndNote ya. Misalnya kita pakai yang ini ya. Oke. Oke, kita screenshot lagi. Kemudian kita taruh di sini ya. Oke. Ya. Oke, misalnya di sini hipertensi didefinisikan sebagai misalnya ya, tekanan darah sistolik lebih dari berapa misalnya, dan diastolik lebih dari titik-titik ya. Misalnya seperti itu. Kemudian kita bawa dia ke EndNote ini ya, untuk kita masukkan sebagai referensi kita ya. Klik EndNote di bawahnya. Oke. Kemudian dia muncul seperti ini ya. Kemudian kita bawa balik lagi ke Word ya. Kemudian klik EndNote, insert citation, kemudian insert selected citation. Oke, dia sudah masuk ya. Nah, ini misalnya di paragraf pertama misalnya ya. Oke, kemudian selanjutnya, kita lihat di daftar pusaka. Jadi sudah ada 2 daftar pusaka. Ini bisa kita edit ya, supaya menjadi Times New Roman. Oke. 12 ya, kita atur font size-nya ya. Oke, sudah jadi daftar pustakanya ya, dengan 2 sumber ya. Oke, kemudian kita coba sumber dari Google Book dengan buku yang berbahasa Indonesia ya. Kita ketik saja dengan bahasa Indonesia ya, hipertensi ya. Kemudian enter ya. Jadi sudah ada muncul banyak buku hipertensi ya. Atau misalnya perawatan hipertensi misalnya ya. Oke, ini misalnya ya, kita klik ini. Oke, ini dia bukunya ya. Ya. Jadi kita juga bisa mengambil sumber dari buku ini misalnya ya. Oke, kemudian klik about this book ya. Kemudian sama seperti tadi, klik EndNote. Kemudian klik ini. Ya. Kemudian dari sini kita balik ke Word ya. Misalnya dari buku tadi kita tertarik ngambil di halaman berapa misalnya ya. Kita buka di sini. Nah, ini misalnya ya. Ada hipertensi sekunder misalnya. Misalnya ini kita ambil ya. Silahkan di screenshot ya. Kemudian bawa ke Word ya. Atau bagi adik-adik yang laptopnya menggunakan monitor misalnya, tidak usah di screenshot ya. Kita bisa tampilkan 2 tampilan ya. Sehingga tidak perlu melakukan screenshot ya. Apabila tidak, maka silahkan lakukan screenshot, bawa ke Word ya. Kemudian ini kita besarkan sehingga gampang dibaca ya. Misalnya di sini ya, hipertensi sekunder ya adalah apa misalnya, hipertensi yang jarang terjadi,
misalnya ya, hanya sekitar berapa persen itu misalnya ya. Nah, kemudian ini kita pakai sebagai sumber ya, tinggal klik EndNote, kemudian tetapi ingat ya, biasanya buku-buku berbahasa Indonesia EndNote-nya kadang-kadang settingnya belum di Google Book belum disetting dengan baik, penulisan pengarangnya dan seterusnya ya. Misalnya ini ya, kita bisa ketik Manurung, kemudian koma, titik ya. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya Wineka Media ya. Wineka Media ini dia terbit di, kita coba lihat di sini ya. Malang ya. Oke. Karena dia ada di Malang, kita ketik di sini ya, kota terbitnya adalah Malang ya. Kalau sudah, di close, kemudian klik yes ya. Kemudian masukkan di sini ya. Insert citation, insert selected citation ya. Oke. Kalau sudah, ketik, kemudian kita lihat di daftar pustaka ya. Apakah sudah muncul? Oke, kita sudah punya 3 sumber ya di daftar pustaka ya. Kemudian kita rubah dia ke Times New Roman, font size-nya 12 ya. Jadi ini untuk sumber dari buku ya. Nah, setelah ini saya akan jelaskan bagaimana kita mendapatkan sumber dari website ya. Jadi beberapa website kita bisa manfaatkan dengan baik ya. Misalnya kita mengambil websitenya WHO ya. Oke, kita buka webnya WHO ya. Oke, di sini kita buka misalnya WHO ya. Kemudian setelah terbuka WHO, kemudian kita cari topiknya ya, topiknya tentang hypertension ya. Oke, kita cari di health topic, kemudian klik H-nya, hypertension ya. Kita lihat H. Oke, ini hypertension ya. Oke, apakah bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, tolong diikuti ya. Oke, hypertension. Nah, ini dia sudah ada ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi misalnya kita mencari data ya. Jadi data di dunia itu 1,13 juta ini billion ya. Billion 1,13 billion bukan million ya. 1,13 billion people worldwide have hypertension ya. Nah, ini bisa kita ambil datanya ya. Atau kita bisa baca ini ya. Hypertension is a serious medical condition and can increase the risk of heart, brain, kidney, and other diseases ya. Misalnya ini kita mau ambil ya. Oke, kemudian ini kita copy ya. Kemudian kita bawa ke Word ya. Misalnya di sini ya. Oke. Nah, ini kita bisa ketik sekarang di sini ya. Jadi hipertensi adalah kondisi medis yang serius ya, dan dapat meningkatkan terjadinya risiko ya, risiko penyakit jantung, otak, misalnya, dan lain-lain ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Oke, kalau sudah, ini bisa di-delete ya. Silahkan dibuat dengan kalimat sendiri tetapi tidak merubah maknanya. Itu lakukan paraphrasing ya. Atau bisa dikutip ya. Oke, tetapi dengan menyebutkan sumbernya. Ini kita ambil dari WHO, maka di sini kita harus set ya di EndNote. Tetapi di EndNote untuk website, tolong diingat ya, EndNote maupun Mendeley ya, maka kita harus buat secara manual ya. Oke, kita klik ini ya, New Reference. Oke,
Kemudian kita cari di sini dia karena website, klik yang paling bawah ini, web page ya. Kemudian kita ketik di sini WHO. Kemudian kita ketik di sini tahunnya misalnya 2020. Kemudian judulnya adalah hypertension. Kemudian publishernya adalah World Health Organization ya. Oke, kemudian aksesnya 2020. Akses date-nya sekarang tanggal 2 Oktober ya. Oke. Oktober. ya, misalnya seperti itu. Kemudian atau kita juga bisa buat 2 Oktober ya. Silahkan mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris silahkan ya. Kemudian kita copy linknya ya. Ingat ini linknya harus di copy ya. Kita copy lagi ke sini. Cari URL ya di sini ya. Kemudian kalau adik-adik mau mengcopy ini ya, blok saja ini di copy, kemudian bawa ke EndNote ya. Kita bisa taruh di bagian abstrak ya. Oke di sini ya. Oke sehingga setiap saat bisa kita lihat ya. Ini sudah, oke ini sudah. Oke misalnya kalau sudah kita klik ini ya, kemudian yes. Oke, kemudian ini kita taruh masukkan di Word ya, di latar belakang ya. Oke, klik EndNote, kemudian insert citation, kemudian insert selected citation ya. Oke, sudah masuk WHO. Kita lihat sumbernya. Apakah masuk tidak? Oke, WHO sudah masuk ya. Sudah masuk seperti ini. Dia dalam bahasa Inggris. Kalau nanti mau dalam bahasa Indonesia, jadi ketik ini diakses tanggal 2 Oktober ya. Jadi bisa dirubah di EndNote, bisa diedit lagi ya. Oke. Kemudian seperti tadi ya, jadikan dia Times New Roman 12 atau nanti bisa di akhir diedit ya. Setelah selesai semuanya sehingga sekali edit ya untuk daftar pustaka. Oke, sudah masuk semua. Ini dari website ya. Selanjutnya yang terakhir saya akan sampaikan bagaimana kalau dari jurnal ya. Dari jurnal kita bisa ambil dari misalnya yang paling umum dipakai misalnya Google Scholar atau langsung ke jurnalnya. Atau langsung misalnya ke PubMed atau Science Direct ya, dan sebagainya ya. Misalnya kita pakai Google Scholar ya. Google Scholar, buka Google Scholar. Oke, kemudian kita ketik di sini misalnya hypertension ya. Hypertension control misalnya ya. Oke, sudah ada hypertension control ya. Ada yang 2013 dan seterusnya ya. Misalnya ini ya, 2003 ini yang kita pakai. Klik saja ini ya. Jadi kita bisa ambil dari sini atau kita back dulu ya. Kita lihat di sini. Kalau ini kita ambil, kita klik saja ini ya di site ya. Di site supaya dia masuk ke EndNote. Kita klik EndNote ya. Oke. Oke, dia akan link ke EndNote. Oke, baik. Dia sudah masuk di EndNote ya. Sudah masuk dia. Dan kalau sudah, kita bisa masukkan ke sebagai sumber di sini ya. Misalnya, hipertensi adalah apa ya? Dan dapat dipengaruhi terutama oleh faktor stres dan diet yang tidak teratur. Misalnya seperti itu ya. Nah, kalau demikian di sini kita masukkan sumber tadi ya. EndNote, kemudian insert selected. Bonsai. Oke, kemudian sudah masuk ya. Oke, kita sudah sekarang punya daftar pustaka ya. Oke,
Sudirman 12 ya. Oke. Oke, kemudian sudah saya kira ya, dari buku, kemudian dari website, dan dari jurnal ya. Kemudian bisa juga kita langsung ke PubMed-nya. Kalau adik-adik mau, silakan langsung ke PubMed. Kalau sudah ketemu nanti bisa linkkan ke EndNote, ya, atau bawa ke Google Scholar dulu, copy judulnya ke Google Scholar bisa juga ya. Jadi banyak cara ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik semua. Silakan, ada pertanyaan? Waktu kita tinggal kurang lebih 4 menit lagi ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Saya kan coba di share screen, Pak. Ya. Mau link EndNote ini agak bermasalah untuk laptop saya. Bisa di share screen, Pak. Soalnya saya mau tanya tentang autornya ini, penulisnya itu. Kan kalau untuk dua peneliti atau lebih itu kan biasanya dan kawan-kawan atau et al. Nah, tetapi pas saya link itu muncul semua namanya, Pak. Gitu. Itu bisa diedit ya. Nanti bisa diedit di EndNote ya. Sudah juga saya edit tapi tidak muncul untuk kata et al. Atau dan kawan-kawannya, Pak. Harusnya bisa ya, di EndNote diedit ya. Nanti kontak saja Japri ke saya ya. Oke, Pak. Oke, setelah ini silakan Japri ke saya, nanti akan saya jelaskan detailnya. Karena dia harus, kalau ada yang bermasalah ya, kita bisa lakukan dengan secara manual ya, diedit di EndNote-nya ya. Oke, silakan ada lagi? Oke, Pak, terima kasih. Yang lain silakan. Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Saya sudah jelaskan ya, contohnya bagaimana mengakses dari buku, kemudian link ke EndNote, kemudian link ke Word ya. Kemudian yang kedua dari website, kemudian yang ketiga dari jurnal ya yang kita akses dari Google Scholar. Jadi Google Scholar hanya salah satu akses saja. Kita bisa akses dari jurnalnya langsung atau misalnya dari PubMed misalnya seperti yang saya bilang tadi, ScienceDirect, Channel ya, Channel dan sebagainya. Ya, masih banyak lagi database yang bisa membantu kita untuk mendapatkan sumber rujukan ya, baik itu berupa jurnal, buku dan sebagainya. Oke, baik. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami dengan baik ya. Kalau ada pertanyaan silahkan japri ke saya ya. Nanti saya akan share link video record untuk perkuliahan hari ini ya. Terima kasih, selamat pagi ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Pak.